Selamat datang di Alur Donghua. Kali ini Mimin akan cerita novel The Crown, Emperor of Eternity. Sebelum mendengarkan, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya, biar Mimin tambah semangat. Selamat mendengarkan. Melanjutkan episode sebelumnya, di sebuah gunung di luar kota kekaisaran, Chu Guangsheng berdiri di tepi tebing dengan kedua tangan di belakang punggungnya. Saat menatap ke kejauhan dengan cahaya aneh berkelebat di matanya. Benua kehidupan dan kematian adalah inti dari seluruh tanah terlantar. Konon, beberapa tahun yang lalu, pertempuran dahsyat terjadi di benua kehidupan dan kematian. Pada akhirnya, ruang angkasa hancur, dan benua pun terpecah belah, menjadi benua kehidupan dan kematian yang tidak lengkap seperti yang kita miliki saat ini. Pikiran Chu Guangsheng terus berfluktuasi. Dia mengerahkan tangannya, dan dengan kilatan cahaya, sebuah token persegi muncul di tangannya. Barang ini diberikan kepadanya oleh senior dari 4 sekte suci saat dia berada di wilayah hutan belantara hari itu. Ketika orang tua itu memberinya barang ini, ia berkata bahwa jika ia bisa bertemu dengan orang-orang dari tanah suci di masa mendatang, dia mungkin akan membutuhkan barang ini. Aku ingin tahu siapa orang dari tanah suci yang dimaksud oleh senior itu. Chu Guangsheng menggenggam erat token itu. Sedikit keraguan terpancar di wajahnya. Entah mengapa, dia punya firasat samar bahwa dia mungkin memerlukan token ini saat dia pergi ke benua kehidupan dan kematian. Orang-orang yang memimpin pasukan teratas di tanah suci juga pasti muncul di benua kehidupan dan kematian. Aku tidak tahu apakah dia akan menjadi salah satu dari orang-orang ini. Suara angin tertiup tiba-tiba terdengar, dan sesosok tubuh yang anggun turun dari kejauhan, lalu mendarat di sebelahnya. Orang yang datang tidak lain adalah Ratu Feng. Apakah kamu akan pergi sekarang? Ratu Feng bertanya lembut. Sudah hampir waktunya untuk pergi, kata Chu Guangsheng sambil tersenyum. Sejak beberapa bulan yang lalu, banyak praktisi kuat dari 10 negeri bergegas ke benua dewa dan iblis untuk berpartisipasi dalam kompetisi terakhir. Dan dia seharusnya tiba tepat waktu. Formasi teleportasi ruang angkasa sudah siap, tetapi tidak dapat berteleportasi langsung ke benua kehidupan dan kematian. Ratu Feng terdiam sejenak, lalu memaksakan senyum. Chu Guangsheng pun mengangguk. Situasi benua hidup dan mati itu istimewa. Formasi teleportasi ruang angkasa dari manapun tidak langsung mencapai sana, dan hanya dapat diteleportasi ke pinggiran benua. Dan hanya ada cara sendiri untuk benar-benar memasuki benua kehidupan dan kematian. Ayo pergi. Dia tersenyum pada Ratu Feng, lalu berbalik terbang keluar dari gunung. Melihat ini, Ratu Feng segera mengikutinya. Formasi teleportasi besar itu perlahan mulai berputar, dan sosok Chu Guangsheng dengan cepat menghilang ke dalamannya. Ratu Feng yang telah berdiri di depan formasi teleportasi. Dia menatap Chu Guangsheng yang telah menghilang, dan ekspresinya menjadi sangat suram. Feng Li'er yang berdiri di sana saat melihat pemandangan ini, dia mendesah pelan, lalu diam-diam mundur. Ratu Feng berdiri di sana untuk waktu yang lama, hingga matahari mulai terbenam, lalu ia berbalik dan pergi. Mulai sekarang, mungkin sulit bagi keduanya untuk bertemu kembali. Di sisi lain, di saluran luar angkasa yang gelap dan sunyi,
Seberkas cahaya menyambar cepat dan akhirnya jatuh ke kedalaman yang tidak diketahui. Saat ini, setengah bulan telah berlalu sejak hari itu. Menurut perkiraan Cu Kuangseng, dia seharusnya hanya beberapa hari lagi dari pinggiran benua kehidupan dan kematian. 9 surga, aku semakin dekat denganmu. Cu Kuangseng mengangkat kepalanya, lalu melihat ke suatu tempat di dalam kegelapan, dengan bergumam dengan ekspresi yang rumit. Setelah pertempuran di tanah terlantar usai, dia harus memasuki 9 surga untuk memulai perjalanan baru. Dan kemudian mungkin akan menemuinya. Cu Kuangseng perlahan mengepalkan kedua telapak tangannya. Meski suaranya lembut, namun mengandung kebencian yang dalam. Qin Ao Tian adalah musuh bebuyutannya. Dialah orang yang paling dia benci. Kebencian semacam ini sulit dihilangkan. Setelah beberapa saat, Cu Kuangseng menghela nafas panjang, lalu menekan emosi di dalam hatinya. Dia perlahan menutup matanya dan memasuki kondisi meditasi. 3 hari berlalu dengan cepat di tempat yang tenang ini. Hampir sampai, Cu Kuangseng membuka matanya lalu melihat ke depan. Ada cahaya yang datang dari sana, dan saluran ruang angkasa mulai berfluktuasi. Cahaya keperakan melesat ke arahnya, begitu menyilaukan, hingga menyilaukan matanya. Tidak lama kemudian, fluktuasi spasial berangsur-angsur menghilang, dan sosok Cu Kuangseng yang berdiri cepat ke depan. Ketika dia membuka matanya, dia sudah berada di tempat yang asing. Satu demi satu sosok manusia melintas melewatinya, dan akhirnya menghilang ke segala arah. Cu Kuangseng meninggalkan formasi teleportasi. Dia melihat sekeliling dengan warna aneh melintas di matanya. Ternyata memang berada di pinggiran benua kehidupan dan kematian. Yang berbeda dari tempat-tempat biasa adalah ketika melihat keluar dari sini, Anda benar-benar dapat melihat tepi benua di bawah kaki Anda. Ada langit berbintang yang dalam, berkelap-kelip dengan bintang-bintang yang terang. Tepatnya, tempat di mana dia berada sekarang bukanlah sebuah benua, melainkan sebuah meteoroid super besar yang tergantung di langit berbintang. Langit berbintang yang gelap dan di sekelilingnya juga nyata, bukan ilusi. Di balik itu, seharusnya ada benua kehidupan dan kematian. Cu Kuangseng memandang ke seberang langit berbintang, lalu menuju ke sebuah ruang yang rusak. Ruang di sana hancur, dengan retakan ruang gelap yang terkoyak. Dari kejauhan, itu tampak seperti mulut iblis, yang mampu menelan segalanya. Meskipun jaraknya sangat jauh, dia masih bisa merasakan fluktuasi kekuatan yang dahsyat datang dari ruang yang rusak itu, yang membuat jantungnya berdebar-debar. Aku harus bergegas ke wilayah magnet lebih dulu. Yang disebut wilayah magnet adalah area yang terletak di pusat meteoroid super besar ini. Hanya di sana, seseorang dapat menemukan jalan menuju ke benua kehidupan dan kematian. Dengan rencana ini dalam benaknya, Cu Kuangseng segera meninggalkan tempat ini. Lalu dengan cepat bergegas menuju wilayah magnet. Sepanjang perjalanan, dia bertemu banyak orang dari 10 negeri. Perkiraan kasar menunjukkan bahwa setidaknya ada 100 orang. Kompetisi terakhir ini benar-benar menarik perhatian sebagian besar praktisi. Cu Kuangseng berseru dalam hati.
Ada banyak meteorit super besar di pinggiran benua hidup dan mati. Dan jumlah total orang di meteorit ini mungkin puluhan ribu. Dalam waktu kurang dari 1 jam, Chukwuaseng mendekati pusat meteorit super besar di bawah kakinya. Dan kekuatan hisap aneh menyelimutinya. Dinamo kecil. Chukwuaseng melihat garis besar kota hitam besar. Ekspresi takjub muncul di matanya. Ini adalah pertama kalinya dia melihat kota magnet di meteorit super besar ini. Begitu megahnya sehingga tampak misterius. Dan meteorit yang dikelilingi oleh langit berbintang yang luas. Saya tidak tahu siapa yang membangun kotak magnet ini. Di atas meteorit super besar ini. Chukwuaseng bergumam dalam hati. Kota-kota magnet ini memiliki sejarah yang panjang. Dan bahkan dengan pengalamannya, ia tidak dapat mengetahui asal-usulnya. Dalam ingatannya, kota-kota ini seharusnya lahir bersama langit dan bumi. Dan sudah ada sejak zaman kuno, ketika benua kehidupan dan kematian hancur. Ayo, masuk dulu. Chukwuaseng menggelengkan kepalanya, lalu menekan pikirannya dan berjalan menuju kota magnet. Di kota magnet, banyak sekali praktisi kuat yang datang dan pergi. Aura yang terpancar dari tubuh orang-orang ini membuat suasana di kota itu agak suram. Setelah Chukwuaseng memasuki kota, dia tidak berburu-buru mencari tempat tinggal, tetapi terlebih dahulu berkeliling untuk menanyakan informasi. Karena dia tahu bahwa dia tidak bisa terburu-buru seperti lalat yang kehilangan kepala. Karena hal tersebut hanya akan membuang-buang waktu yang berharga untuk memasuki benua kehidupan dan kematian. Di kamar tua yang agak bobrok, Chukwuaseng berdiri di depan jendela dengan kedua tangan di belakang punggungnya. Ia memandang keluar dan ekspresi agak serius. Meteorit super besar yang dia tumpangi agak istimewa. Ada banyak penduduk asli di kota magnet ini. Jadi situasinya menjadi sedikit rumit. Sepertinya aku perlu menanyakan situasi di kota secara rinci dalam beberapa hari ke depan. Banyak praktisi kuat yang datang lebih awal. Tempat tinggal di sini selama berapa bulan. Jadi sudah sangat akrab dengan banyak situasi di kota. Dan pada titik ini, dia jelas-jelas sangat dirugikan. Sekarang tinggal kurang dari setengah bulan lagi sebelum kita memasuki benua kehidupan dan kematian. Chukwuaseng menghela nafas ringan. Dia tidak punya banyak waktu lagi untuk mempersiapkan diri. Jadi banyak hal yang harus diselesaikan dengan cepat. Untuk meningkatkan peluangnya memasuki benua kehidupan dan kematian. Dengan rencana ini, dalam beberapa hari berikutnya, Chukwuaseng berkeliling kota untuk mengumpulkan semua informasi. Memanfaatkan kesempatan untuk mengetahui semua situasi. Hasil akhirnya tidak mengecewakannya. Dia memiliki pemahaman yang jelas tentang semua peristiwa penting yang akan terjadi di kota itu. 5 hari lagi akan ada pertemuan Wanci. Dan masalah ini merupakan peristiwa yang sangat penting bagi seluruh praktisi kuat yang datang ke sini. Karena hasil dari konferensi magnet ini akan menentukan tambang magnet mana yang akan dimasuki setiap orang. Yang disebut tambang magnet adalah jenis tambang yang menghasilkan magnet, yang terbagi menjadi 3 jenis, kadar rendah, kadar sedang, dan kadar tinggi. Jenis magnet ini sangat istimewa, bukan seperti magnet biasa. Jika digunakan dengan benar, gaya magnet yang dipancarkan cukup untuk membentuk perisai pelindung
sehingga seseorang dapat menghindari rintangan ruang yang rusak dan berhasil mencapai benua hidup dan mati. Namun, proses ini tidak sepenuhnya aman. Selain faktor manusia, seseorang juga akan melewati berbagai bahaya saat melewati ruang yang rusak. Jika seseorang tidak berhati-hati, medan magnet akan terganggu, sehingga menempatkan dirinya dalam situasi yang sangat berbahaya. Dalam hal ini, apakah seseorang dapat memasuki medan magnet tingkat tinggi dan memperoleh magnet yang lebih baik merupakan hal yang sangat penting. Konferensi magnet. Mata Cuk Wangseng berkedip-kedip. Sejauh pengetahuannya, hanya ada 20 tempat untuk memasuki medan magnet tingkat tinggi. Dan ada sekitar 500 praktisi kuat dari seluruh wilayah. Dari 10 wilayah di seluruh kota Wanci. Jadi persaingannya sangat ketat. Jadi bisa dibayangkan. Aku ingin tahu siapa yang akan muncul saat itu, kata Cuk Wangseng lembut. Orang-orang yang benar-benar kuat itu semuanya bergerak secara rahasia. Membuatnya sulit baginya untuk mengetahui apapun. Namun menurut perkiraannya, meteorit super besar ini merupakan salah satu meteorit yang paling besar di antara semua meteorit yang ada. Jadi orang-orang yang datang ke sini kali ini kemungkinan besar berasal dari tanah suci. Aku hanya tidak tahu kekuatan mana dari tanah suci itu, kata Cuk Wangseng dengan sungguh-sungguh. Fondasi tanah suci ini sangat dalam, dan kekuatan di dalamnya sebanyak bintang. Bahkan kekuatan besar seperti Sekte Tianding hanya berada di peringkat ke-10. Pada hari-hari yang tersisa, mari kita sesuaikan kondisinya dengan yang terbaik terlebih dahulu. Cuk Wangseng menggelengkan kepalanya saat menjendrikan kepikirannya yang mengganggu di benaknya. Lalu berbalik dan berjalan memasuki ruangan. Tidak peduli bentuk magnet yang akan dia ambil. Dasar dari kompetisi akhir harusnya kekuatan masing-masing pihak. Jika tidak, semuanya hanya omong kosong. Perjalanan berhari-hari ditambah dengan mencari informasi yang tiada henti. Setelah memasuki kota magnet, telah membuatnya sangat kelelahan. Dan dia harus bergegas untuk memulihkan diri. Di ruang yang sunyi, Cuk Wangseng perlahan menutup matanya. Lalu menenangkan pikirannya dan perlahan memasuki kultivasi. Pada hari-hari berikutnya, suasana di kota magnet berangsur-angsur menjadi ramai. Dengan banyak sekali orang bergegas ke sana kemari. Mencoba membentuk beberapa aliansi sementara. Untuk mendapatkan keuntungan bagi konversi magnet yang akan datang. Secara bertahap, orang-orang yang dari 10 wilayah di kota ini secara kasar terbagi menjadi 17 aliansi. Di antaranya yang paling kuat adalah aliansi Elang Langit, aliansi Roh Pedang, dan aliansi 3. Ketiga aliansi ini semuanya dipimpin oleh praktisi Rana Ying yang tingkat ke-6. Dilihat dari kekuatan mereka, mereka telah mengalahkan 14 aliansi lainnya. Namun, yang aneh adalah bahwa ketiga aliansi yang tampaknya paling kuat ini telah mengumumkan bahwa mereka hanya bersaing untuk mendapatkan 120 tempat di medan magnet menengah. Dan tidak punya niat untuk terlibat dalam medan magnet tingkat tinggi. Ketika berita ini keluar, banyak orang yang terkejut. Melihat sikap tiga aliansi utama, mungkinkah mereka takut akan sesuatu? Dan bahkan tidak berani mencoba bersaing untuk mendapatkan medan magnet tingkat tinggi.
Apakah ada kekuatan yang lebih kuat yang tersembunyi di kota magnet ini? Semua orang menebak-nebak apa sebenarnya yang ditakutkan oleh ketiga aliansi tersebut. Jadi mereka buru-buru mengumumkan berita tersebut tepat setelah aliansi tersebut terbentuk. Sementara spekulasi berkembang di kota, kamar tempat Cuk Kuangseng berada benar-benar sunyi. Tidak ada suara apapun yang keluar darinya. Di sebuah ruangan yang sunyi, Cuk Kuangseng perlahan membuka matanya. Dia menghembuskan nafas panjang, dan matanya yang gelap bersinar cemerlang. Hampir mulai, dia mengepalkan kedua telapak tangannya. Setelah beberapa hari penyesuaian, kondisinya telah kembali ke puncaknya. Besok adalah hari konferensi magnet. Cuk Kuangseng menoleh keluar jendela saat berkata dengan mata berbinar. Dia bertekad untuk memenangkan pertemuan magnet ini, untuk mendapatkan tempat di medan magnet tingkat tinggi. Karena dia tidak ingin gagal di ruang rusak sebelum memasuki benua hidup dan mati. Saat pikiran-pikiran ini melintas, Cuk Kuangseng membalikan telapak tangannya, dan sebuah pil berwarna abu-abu putih muncul di tangannya. Benda ini adalah pil mutasi yang telah didapatkan di makam spiritual hari itu. Sejak mendapatkannya, dia tidak punya waktu untuk mempelajarinya. Sekarang dia memanfaatkan kesempatan ini untuk melihat apakah dia bisa mengetahui asal-usulnya. Benda ini sangat sulit dimurnikan. Seharusnya ini adalah pil dengan kualitas yang sangat tinggi. Cuk Kuangseng menatap pil berwarna abu-abu itu di tangannya. Namun yang membuatnya bingung adalah tidak peduli bagaimana dia mengamatinya, dia tidak dapat menemukan apapun yang istimewa dari pil berwarna abu-abu ini. Sebenarnya pil ini, Cuk Kuangseng bertanya dengan penuh keraguan. Entah mengapa, dia punya firasat bahwa pil ini akan sangat bermanfaat baginya. Tetapi dia tidak bisa melihat di mana manfaatnya. Sehari berlalu dengan cepat selama pengamatan semacam ini. Ketika hari kedua tiba, suasana di seluruh kota magnet mencapai puncaknya. Dan banyak sekali praktisi kuat yang meninggalkan rumah mereka untuk bergegas ke pusat kota magnet. Karena di sana, kompetisi magnet yang sangat dinantikan akan segera dimulai. Terima kasih.